Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Oke. Kira-kira di sini ada yang sakit atau yang berkendala nggak? Jujur, iya. Oke, sebelum kita mulai kita mungkin tebak-tebakan dikit ya. Oke. Tebak-tebakan dikit. Kalian tahu nggak hewan yang bisa berkomunikasi dengan baik? Burung. Sebut hewannya dan kasih tahu apa alasannya. Apa? Enggak. Apa lagi? Burung. Burung apa? Banyak jenis burung. Burung kakatua. Burung kakatua, benar. Satu. Apa lagi? Monyet. Ikan. Anjing. Ada yang bilang anjing. Ikan. Top 3 hewan yang paling jauh komunikasinya. Leo. Siapa yang jawab? Beo tadi. Saya. Oke. Jadi top 3 dari hewan yang jauh komunikasi adalah yang pertama lumba-lumba, kelihatan? Lumba-lumba, ada semut. Tahu nggak komunikasi semut itu kan secara non-verbal, mereka kerjasama. Misalnya ada makanan sisa kan, kita lihat makanan sisa, pasti satu semutnya itu infoin ke teman-temannya bro. Oh di sana ada makanan, kita bareng-bareng datangnya ke sana. Ikan. Nah, Betul. yang ketiga burung beo yang tadi benar. Pernah kalian lihat burung beo niruin suara manusia? Nah, jadi ini adalah top 3 hewan yang paling jauh komunikasi. Yang pertama lumba-lumba. Kenapa lumba-lumba? Lumba-lumba itu teman-teman bisa berdiskusi atau ngomong sama temannya sejauh 25 km melalui apa ya? Ultrasonik atau cara mereka berbahasa dan koordinasi mereka dalam memburu makanan mereka, misalnya kalau di laut lepas ya, itu mereka kerjasama dalam memburu makanannya. Yang kedua semut ya, yang seperti saya bilang tadi mereka kerjasama, komunikasinya bagus gitu. Yang ketiga burung beo, dia vokalnya bagus sama manusia, dia bisa niruin apa yang manusia. Tapi kita di sini bukan mau bahas hewan-hewan yang hebat-hebat ini ya. Oke. Kita mau bahas apa itu komunikasi. Di sini ada yang tahu komunikasi? Kita tadi ngomong komunikasi, hewan yang bagus komunikasi. Ada yang tahu komunikasi? Komunikasi kalian nggak tahu? Berbicara, ngobrol, apalagi? Interaksi, betul. Apalagi? Tatap-tatapan, betul. Nah, betul. Apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan, ide, atau informasi dari komunikator atau pengirim yang ngomong kepada komunikan yang menerima, yang mendengar melalui media tertentu untuk menghasilkan efek atau perubahan tertentu. Jadi sederhananya apa itu komunikasi? Yaitu berbagi informasi dengan orang lain agar saling memahami. Dikutip dari Stephen Covey, communication is the most important skill in life. Jadi komunikasi ini adalah yang terpenting dalam hidup. Kenapa penting menurut teman-teman kira-kira? Karena semua butuh komunikasi. Kenapa? Apa? Bete. Ya. Bisa jadi bete. Misalnya kalau misalnya kalau kalian diskusi, kalau ngomong sama pacar. Kalau kalian salah paham kan bisa miskomunikasi bisa menyebabkan pertengkaran ya. Ya kan? Iya betul. Semisal kalau kalian orang tua kalian salah komunikasinya gimana? Ma, Pak, besok aku ada ulangan. Jadi harus bayar uang ujian sebesar 100.000. Mamanya sama papanya nggak dengar. Itu bisa menjadi salah satu hambatan komunikasi. Hambatannya di mana? Suara kalian kurang jelas,
tujuan kalian, waktu yang kalian sampaikan tidak jelas. Nah, Membangun hubungan. di sini ada fungsi komunikasi. Kenapa kita belajar mengenai komunikasi? Karena ini yang tadi penting bagi diri kita semua. Fungsi komunikasi yang pertama itu ya tadi menyampaikan informasi. Terbaca tulisannya. Apa dah? Kedua, berbagi pengetahuan dan data. Yang ketiga, membangun relasi. Mempengaruhi. Kalau mempengaruhi itu bisa bersifat baik atau negatif. Dua-duanya. Berdua aja semua. Jadi yang benar kan baik tidak baik. Itu sama berdua. Oh, Benar ya. Masalah. Nah, kan udah tadi. dia berarti jawab gua. Oke guys, ini ada fungsi komunikasi secara garis besar. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa search nanti di internet. Yang pertama itu menyampaikan informasi. Apa contohnya bang? Menyampaikan informasi bisa kalian lihat melalui berita. Itu juga salah satu bentuk komunikasi. Itu tergantung jumlahnya. Dia menggunakan medianya apa berarti kalau berita? Televisi. Televisi bagus. Orang. Koran bagus. Handphone. Handphone bagus. Jadi ini menyampaikan informasi tentu fungsi dari komunikasi. Yang kedua, berbagi pengetahuan dan data. Misalnya apa? Berbagi pengetahuan dan data melalui komunikasi. Kasih contohnya satu, diskusi dalam belajar itu termasuk komunikasi nggak? Ya. Bagus. Oke. Membangun relasi contohnya. Gimana? Membangun relasi. Kalian tahu nggak apa itu relasi? Relasi. Relasi itu hubungan gitu. Hubungan antara orang lain. Membangun relasi. Kenapa penting Bang, membangun relasi? Karena kita ini adalah manusia yang terus berubah-ubah ataupun terus berkembang, berproses. Nanti kita akan pasti ketemu orang-orang baru, ya kan? Iya. Orang baru, regulasi baru, aturan baru, lingkungan baru. Jadi kita harus membangun relasi dengan yang baik. Ya. Yang kedua, mempengaruhi baik atau tidak baik. Kita bisa menjadi kakak abang yang baik bagi adik kita, masyarakat yang baik pada lingkungan kita, atau menjadi yang tidak baik. Ini rumah. Jadi mau Yang kelima, menyelesaikan masalah. Kalian pernah dengar nggak kalau ada ribut nih, pasti didiskusikan secara musyawarah. Itu termasuk di sini nih, bisa menyelesaikan masalah. Nah, ada fakta menarik nih, fakta menarik. Kalian kan SMK ya? SMK itu biasanya langsung kerja. Ya. Kalian pasti pikirnya masuk SMA langsung berkarir gitu. No. Fakta menariknya 70% dalam kesuksesan pasti kerja. karir itu dipengaruhi komunikasi, teman-teman. Jadi teman-teman di sini mungkin udah lebih kuat ya, lebih kuat meningkatkan komunikasinya. Di sini ada unsur komunikasi. Tahu nggak apa itu unsur? Unsur. Itu kayak bagian-bagian dari komunikasi itu. Iya. Di sini
Seharusnya sih bisa presentasi ya, cuman sayangnya nggak ada komputernya. Di sini ada bagian-bagiannya. Kalau kita ibaratkan ini semuanya adalah komunikasi dalam satu lingkaran ini. Yang pertama itu ada komunikator. Apa itu komunikator tadi? Orang yang menyampaikan pesan. Betul, Victor. Siapa tuh? Kasih permen. Permen dia. Mau dong. Permen. Permen. Siapa tadi? Siapa? Nice. Satu komunikator. Yang kedua apa? Pesan. Pesan. Bagus. Apalagi? Iya. Betul. Permennya udah habis 5 menit. Keempat, konteks. Pesan itu sama dengan konteks. Apalagi ya? Komunikan. Komunikan. Oke, bagus. Feedback. Ya. Apalagi? Feedback. Kayaknya sebelum feedback ada lagi nggak? Apa ya? Ada efek. Gua gini nih, efek gua gini. Yang keenam baru feedback. Oke. Di sini itu adalah komunikator, itu orang yang menyampaikan pesan. Pesannya itu adalah informasi yang mau disampaikan. Yang ketiga itu media. Itu pakai apa kalian menyampaikannya? Komunikan orang yang menerima pesan. Efek atau dampak atau perubahan yang terjadi setelah menerima pesan. Feedback itu adalah umpan balik tanggapan dari penerima pesan. Jadi kalau diibaratkan ini prosesnya komunikasi, ini dia. Pertama dia komunikator ini punya pesan, lalu dia pakai apa? Pakai apa pesannya? Pakai media. Lalu dia kemana? Komunikan, pendengar. Lalu apa yang dirasakan komunikan? Efeknya, dampaknya. Sehingga komunikan yang tadi yang udah ngerasain efeknya atau dampaknya ngasih feedback lagi ke komunikator. Itulah terjadi diskusi komunikasi, teman-teman. Arti? Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Enggak. Oke, kita lanjut ya. Lalu Bang, kenapa orang-orang itu sulit banget komunikasi? Introvert, ada yang introvert, bagus. Apalagi? Malu. Berarti ada yang menghambat mereka dalam komunikasi ini nggak bagus gitu. Jadi kita coba jabarkan hambatan dalam komunikasi. Oke, yang pertama itu, di sini dibagi dalam 4 aspek. Yang pertama itu hambatan fisik, kedua hambatan psikologis, yang ketiga hambatan bahasa, yang keempat hambatan teknis. Oke. Yang pertama tadi aspek hambatan fisik. Apa misalnya hambatan fisik? Gangguan fisik sih. Apa? Gangguan fisik. Gangguan bicara. Iya, nggak bisa ngomong. Apalagi? Kalau yang nggak bisa Duduk. Suaranya terlalu kencang. gangguan ini, berisiknya coba. Berisik atau kebisingan boleh. Tuli. Jaraknya jarak terlalu jauh. Tuli juga udah termasuk kayak di sini akan berbicara. Dan masih banyak lagi kalau untuk gangguan fisik. Yang kedua, gangguan psikologis. Bukan gangguan, maaf. Hambatan psikologis. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu psikologis? Enggak. Psikologis itu adalah jiwa. Jadi kalau kalian dengar, Kak Abang belajar gimana? Fakultas psikologi. Kalau ditanya apa itu psikologi, psikologi itu adalah yang mempelajari kejiwaan.
Gimana hambatan psikologis? Misalnya Emosi. pemikirannya negatif. Jadi waktu si komunikator ngomong nih, kalau ada yang punya hambatan psikologis ini ya negatif ini, dia komunikatornya udah nyampein pesan pakai media. Si komunikan ini punya hambatan tadi, hambatan psikologis tadi. Jadi dia mikir pesan yang disampaikan oleh komunikator ini, pasti dia mau jelekin gue tuh. Apa anda gitu. Jadi efek yang dia dapat negatif tadi. Misalnya kalau guru kalian jelasin, kalian nyampe di sini, kalian pemikirannya negatif, berarti pesan yang disampaikan tadi itu berefek negatif sama kalian. Jadi ini penting untuk bagaimana kalian mengefektifkan komunikasi tadi. Lalu yang kedua, tadi introvert juga termasuk kurang percaya diri. Ada masanya kalian akan menjadi komunikator. Ada masanya kalau kalian mau ngomong sama orang lain atau sama siapapun lingkungan terdekat kalian. Jadi ini nanti kalian temuinlah solusinya ya. Lalu hambatan bahasa dan teknis. Hambatan bahasa teknis. Ya ini gak usah dijelasin lagi lah ya. Misalnya kalau kalian ngobrol sama orang luar negeri, orang luar pulau, perbedaan bahasa, orang luar negeri, orang luar daerah, budaya, aksen. orang luar negara. Kalau teknis apa teknis? Teknis, teknologi masih. Iya betul. Karena kita pakai media. Karena kita pakai media. Kalau misalnya saya belajar gangguan teknisnya, lampunya mati, atau saya bajunya ketinggalan, jadi berarti itu sudah termasuk dalam kendala teknis. Teknologi terganggu. Fasilitas tidak mencukupi. Dan ternyata teman-teman, komunikasi itu enggak cuma kita ngobrol doang. Ternyata ada. Aduh, habis ya spidolnya ya. Gangguan teknis. Betul. Aduh. Ternyata ada dua komunikasi. Yang pertama itu verbal yang biasa kita pakai ngobrol. Abang-abang yang tidur boleh ini bang. Pertama itu verbal, biasa kita pakai untuk berbicara, audio, gitu. Misalnya apa bang? Menggunakan kata-kata. Kalau yang non verbal gimana maksudnya? Dia itu biasanya tanpa kata-kata. Hah? Gak kelihatan ya? Iya. Contohnya gimana misalnya Bentar. menggunakan kata-kata? Apa? Berbicara boleh. Lu ngomong sih. Yang pakai alat dong, komunikasi yang pakai alat biasanya apa? Handphone. Email. Kalau komunikasi non verbal gimana?
Hah? Yang bisa dari laptop. Misalnya, kalau perhatiannya Ada dia. Lu ngomong ini gue mau dengar baca. Kenapa dari ini? Belum gua. misalnya senyum, sapa atau jabat tangan itu sudah termasuk dalam nonverbal. Mungkin saya jelasin dari ini aja ya. Bagian dari A3. Apa kelebihan dari kalau kita gunakan verbal? Kelebihannya komunikasinya kita gunakan pakai verbal. Ada yang tahu? Kakak-kakak ya? Verbal itu biasanya lebih jelas kan? Apa yang kita sampaikan jelas. Misalnya dari chat bisa lebih jelas. Kalau non verbal itu senyum, sapa, itu kelebihannya Betul. iya bisa menyampaikan perasaan gitu. Gak mungkin dong kalau kita senyum-senyum di chat itu menggambarkan kita senyum beneran gitu. Zoom itu mah. Dan ternyata secara penelitian itu, ini kita ngomong penelitiannya supaya kalian tahu bahwa saya ngomong di sini bukan saya karang-karang gitu. Oke? Oke, Bang. Itu sekitar 70% komunikasi yang baik itu berhasil karena nonverbal tadi. Nonverbal, senyum, sapa, atau pelukan, atau gerak bibir, Gerak bawahnya. Oke, balik lagi. Kalau verbal itu sekitar 30-40% berhasil komunikasinya. Oke. Tadi saya sudah. Oke. Boleh. Mantap ya. Dan lanjut cek. Ngapain tiga sih? Itu mana? Adun. Oke. Di sini ada berdasarkan jumlah komunikasi tersebut. Kalau komunikasi intrapersonal itu komunikasi yang diri sendiri. Kalau kalian pernah refleksi sama diri, dua kenapa yang ngelakuin ini ya? Duh harusnya tadi gua gini gitu. Itu namanya komunikasi intrapersonal. Kalau komunikasi interpersonal itu adalah antar individu, dua orang doang. Jadi temannya misalnya teman satu ngomong sama teman dua, jadi satu-satu, jadi dua orang. Ada yang ketiga komunikasi kelompok. Ini komunikasi kelompok skalanya dari 3 sampai 20 orang. Komunikasi massa ini misalnya ke khalayak luas, misalnya tadi radio, berita, televisi, ataupun media sosial yang biasa kalian pakai, Instagram itu bisa jadi Facebook, YouTube, itu udah termasuk. Nah, karena kalian SMK nih, karena kalian akan kerja kan, saya tahu bahwa kalian akan ada mempunyai keinginan kerja yang besar, gak mau bebanin orang tua, mau langsung dapat duit. Sama saya juga gitu waktu SMA. Tapi ya orang beda-beda ya jalan hidupnya ya. Oke. Di komunikasi dunia kerja itu ada satu unsur namanya public speaking. Semuanya udah tahu lah ya public speaking itu apa? Public speaking itu apa? Tahu. Itu kemampuan berbicara di depan umum. Penting untuk misalnya apa? Presentasi, meeting, seminar, apalagi kalau kalian mau jadi ini sales atau penting untuk ngomong sama customer, nggak mungkin dong kalian iya kak itu harganya segitu. Oke, tipsnya gimana bang biar kita tingkatin public speaking kita? Yang pertama ya itulah kenali audiensnya dulu. Kalian tahu nggak berapa
sekali satu pertemuan untuk melatih public speaking. Harganya berapa? 1 juta. Berapa? 20 juta. 500 juta juga. 20 juta. Di mana yang kita bantu ya? Ada sih. Di tembok. Di tembok aja di tembok. Kamu mau hapus nanti? Kalau kamu mau hapus gak apa-apa. Oh. Oke. Yang pertama itu public speaking ya. Yang kedua itu komunikasi dalam wawancara. Kecuali kalian punya orang dalam yang mungkin ya. Ya. Nyala. Pengalaman pribadi saya lumayan susah sih. Maka orang dalam, Bang. Enggak, komunikasi wawancaranya soalnya kita hanya dikasih batas waktu kan. Terus negosiasi. Mereka juga susah, Bang. Iya, Banget, Bang. makanya perlu dilatih. Ajarin, Bang. Batu di bawah. Persuasi. Yang keempat, bas. Oke, yang pertama saya nggak perlu jelasin ya, public speaking kalian tahu sendiri apa manfaatnya. Yang kedua komunikasi wawancara. Kenapa kalian perlu tahu komunikasi wawancara? Karena kan ya ngomong sama bosnya, HRD-nya, kalian akan ketemu nanti negosiasi dan persuasi untuk solusi win to win atau sama customer kalian bahas bisnisnya. Kalian pasti ngirim-ngirim ke kantor gimana CV kalian, cara yang berbicara yang benar melalui email gimana. Oke, kita udah belajar komunikasi tadi. Gimana sih Bang? Ada yang nanya, gimana sih Bang tips komunikasi yang baik? Oke, kita pelajari ya. Kelihatan nggak ya kalau di sini? Kelihatan. Dulu. Baik. Iya. Anaknya ngapain dia? Kamu oke kan dia? Orang tolong. Oke, yang pertama itu listen actively. Itu apa Bang? Itu fokus pada pembicara. Jadi kalau kalian harus dengerin secara aktif gitu. Nggak mungkin kalian dengerin orang kalau ngobrol sambil main handphone misalnya, sambil main handphone atau ngelakuin apapun. Bisa dipecat kalian atau nggak bisa diterima kerja kalau nggak dengar secara baik. Oke? Itu kayak udah tahu semua ya. Itu namanya menghargai teman-teman. Kalau kalian dari awal itu udah menghargai, perasaan orang sama kalian udah berkurang negatif. Mas yang tidur boleh bangun sebentar mas? Belum waktunya jam tidur. Yang kedua jelas dan langsung. Artikulasi mulut kalian, artikulasi vokal kalian, bahasa kalian itu harus jelas dan ada poinnya. Jangan basa-basi, jangan putar-putar. Jadi kalau udah misalnya komunikasi itu apa, udah bla 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 bla. Nanti bentar lagi dijelasin komunikasi itu apa bla bla bla. Jadi harus secara langsung dan tepat.
ketiga, tunjukkan empati. Kalau misalnya ada teman kalian yang curhat sama kalian, curhat, nggak mungkin kalian nggak nunjukin empati dong. Pasti misalnya, oh aku paham banget perasaan kamu, atau oh kamu harus ngelakuin ini. Itu namanya empati. Ada kasihan kalian di situ. Yang keempat, hindari gangguan. Kalau misal kalian rapat atau diskusi belajar gitu, nggak mungkin kalian di diskotik ya, ataupun di jalan raya gitu. Jadi kalian harus cari tempat yang lebih tepat gitu untuk diskusi. Yang kelima, konfirmasi pemahaman. Kalian harus pastiin dulu apa ya pesan yang disampaikan bos tadi, apa yang dipesankan oleh guru tadi, pakai apa ya dia. Di situ kalian harus secara jelas konfirmasi lagi pemahaman. Oke. Di sini ada kalian mau notanya enggak? Tidak. Cukup. Oh, kita main game yuk. Yuk. Kita main game. Yuk. Tebak kalimat berdasarkan gerakan. Jadi bagi dua kelompok di sini nih, baris. Nanti yang paling belakang saya kasih clue kalimat. Misalnya saya memanjat pohon di bawah ada singa, misalnya gitu. Contoh. Nanti yang paling belakang akan melihat itu kan. Makanya boleh tolong sebentar. Oke. Nanti yang di belakang akan saya kasih clue itu. Nanti setelah dia udah bacanya, dia bakal peragain sama teman belakangnya. Tahu nggak? Dia bakal peragain misalnya pohon di bawah ada singa gitu. Paham? Paham? Kita lomba-lomba ya, juara 1 sama 2 nanti. Bisa boleh bantu di sini buat barisannya? Ayo kakak join semuanya. Ayo bangun. Ya berdiri. Tentuin siapa yang berdiri paling belakang. Ayo, siapa yang berdiri? Awal ngomong ini siapa? Ini ada gini nih. Ini juga. Gue pakai sound nih. Kalau kamu Sipetik. berapa lu? Berapa? Mulutnya kayak gitu. Ayo boleh join kakak ceweknya. Masa kita Sini. gitu? Ya, aku pas sini. Sini yuk. Ya ampun. Baris. Ayo baris kak. Ayo bang, diam bang. Baris. Nah, ini sama teman, yang masih nggak ada. Ada. Di kafe dulu deh. Baris, tahu baris nggak baris? Ya, susah kali kalian lihat dulu baris. Ayo lah, kalian itu SM Baris. tentuin siapa yang bakal meragain duluan Tahu ini gue. sama siapa yang bakal lobak nanti. Oke, tinggal kelompok deh, boleh di sini barisnya ya. Oke. Boleh. Oke, berarti yang belakang tugasnya sini. Yang paling belakang siapa? Sini, saya kasih clue-nya yang paling belakang. Kalian mau ngapain nanti? Ayo, siapa perwakilannya? Apaan sih? Nanti peragain pakai gerakannya, jangan pakai bibir, jangan ngomong. Lu ngomong. Kalian harus peragain ke teman kalian sampai paling depan. Semuanya ada di depan semua, ada di depan semua. Ada depan semuanya. Oh sih. Ada di depan. Ada depan guys. Oke. Ini clue-nya. Pakai tangan.
Iya, bebas. Geraknya bebas asal dalam bicara. Oh iya saya tahu. Oke. Ini adalah clue-nya. Ada produser dong. Sono ada sono. Ini adalah clue-nya. Sini apa? Jangan begitu. Sini ya. Sini Dinda ya Allah. Jangan baris begitu. Santai, Evelyn, legalitas. Oke. Satu, yang dikasih tahu. Atas gua. 1, 2, 3. Bayangin ke depan lagi. Gimana? Peragain. Oke, Oh iya. Oke. Sini. Atas gua. Jangan pakai kontrol, jangan pakai gerakan pikir dong. Jangan pakai gerakan pikir. Jangan pakai. Jangan ngomong. Biar tim. Peragain nanti. Iya. Oke, gini. Nih kayak gini di danau. Jangan pakai bibir. Oke, ini ada yang sudah selesai. Udah, jangan dikasih tahu. Berapa nih lu? Mamar nih. Kalau nggak tahu, habis ya. Yang ada di sini. Ini kalau jangan dibocorin lah. Ayo, pulang. Oke. Apa jawabannya? 1, 2, 3. Saya pernah di danau. Perahu. Apa? Ya. Pernah di perahu. Kita mau ini kali. Lalu depan sini. Saya berenang di danau. Satu poin ya, satu poin ya. Ini bukan lompong. Curang dia. Satu game lagi, mau ganti ini nggak? Mau ganti mereka nggak? Satu game lagi, satu kalimat lagi. Ada yang mau ganti nggak? Masih sama. Jangan lupa dong. Ada pada lupa, ada lupa. Nih ganti ya. Gua pakai mana? Oke, Ger. Ada terasa bego. Ada berapa? Ada berapa? Ayo, sini Kak. Sini. Ya, coba Ger. Ayo silek. Oke, mau depan. 1, 2, Siap. 3, mulai. Jangan pakai gerakan mulut. Jangan pakai gerakan mulut. Apa cium? Ulang. Jangan pakai gerakan mulut. Ada depan. Ada depan. Oke, berat deh. Ya, kan yang depan yang mau ngomong. Ada depan dulu, ada depan. Jurang.
Jangan spoiler. pakai mulut tuh. Sama. Apa? Jawabannya apa? Keluar manjat keluar. Ya, Apa jawabannya? Coba. Jawabannya dua benar. Ya. Oke, Balik. Rokok. Sampai Inggris, di Paris, di Jerman. Oke, tadi adalah boleh duduk dulu sebentar semuanya. Game. Jadi game tadi juga merupakan salah satu bentuk pentingnya komunikasi ya kan. Ada non verbal sama verbal. Tadi kalau verbalnya itu teman-teman kalian yang di belakang, saya diskusi sama teman-teman kalian yang di belakang peragain. Sama yang non verbal yang tadi peragain kalian. Gimana, susah nggak menurut kalian? Enggak, gampang. Kalian ini curang aja. Kurang Kayak ular rupanya. Nah, makanya itu kalian harus perhatikan sama gerakannya apa gitu. Kalian ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Kak. Jadi penting kan komunikasi dulu. Penting. Apa itu komunikasi tadi? Menyampaikan Komunikasi, menyampaikan pesan. menyampaikan informasi ke orang lain. Siapa itu komunikator? Pesannya? Orang yang bisa. Media apa? Alat yang dipakai untuk menyampaikan pesan. Komunikasi. Efek. Setelah pesan. Feedback. Para komunikator. Oke, udah paham semuanya? Terima kasih. Karena waktunya udah habis. Saya ucapkan makasih juga. Ini saya izin record ya. Ya. Ini enggak dipublikasikan, tenang. Cuman buat dosen doang. Oke? Sebelum kita selesai, ini juga terakhir saya ngajar mungkin karena minggu ini kami udah selesai. Habis. Yes. Jadi goodbye. Thank you untuk semuanya, guys. Oke, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Untuk kelasnya pimpin doa ya dong. Siap. Berani mulai. Amin. Terima kasih semuanya ya. Salam. Ayo, setelah ini kalian ada apa? Dua. Tidur. Ular. Bandung. Berapa menit, Bro?